Guys, kalian hati-hati kalau beli bakso tukangnya jahat kayak gini nih, parah banget. Jadi ini video yang diupload dari sebuah rumah gitu guys. Jadi di lantai 2 dia ngeliat ada abang-abang bakso nih habis ngelayanin orang. Terus ternyata mangkok bekas orang tadi itu nggak dibuang guys, kuahnya yang ada campuran sambal, saus, micin dan lain-lain. Malah dikumpulin kayak gini sama abangnya dan dimasukin ke dalam botol saus. Nih kalian perhatiin deh, botol sausnya itu dimasukin kuah-kuah bekas orang tadi. Terus kuahnya tuh dimasukin tuh ke botolnya tuh. Terus dikocok-kocok kayak gitu guys, biar nanti orang yang beli baksonya dia itu makan saus yang katanya tuh kayak gurih-gurih gitulah. Atau mungkin tujuannya ngehemat saus yang udah dia punya. Kebayang gak sih kalian makan bekas kuah orang lain? Mendingan kalau kalian makan bakso itu kuahnya kalau nggak ditelan semua dibuang aja deh. YouTuber mukbang ini tuh kesel banget. Dia udah makan banyak tapi viewsnya dikit. Sampai akhirnya viewsnya meledak gede banget. Tapi akhirnya dia nyesel. Jadi awalnya cewek ini tuh bikin video YouTube makan banyak gitu guys. Tapi yang nonton tuh dikit banget. Padahal tuh makanannya enak-enak. Pas dia ngedit dia ngeliat kok subscriber yang gak naik, viewsnya gak naik. Sampai akhirnya dia mikir gimana ya caranya biar viewsnya naik. Akhirnya dia makan sesuatu guys yang bikin semua orang itu pengen nonton. Dan akhirnya dia makan daging mentah. Di sini semua orang langsung nonton, viewsnya naik, subscribersnya naik. Dan dia seneng banget nih, tapi dia tersiksa. Semua orang tuh banyak banget yang komen dan subscribe dia tuh naik tuh, viewsnya naik, semuanya naik. Sampai suatu malam pas lagi mau tidur tiba-tiba dia sakit perut. Perutnya tuh kayak melilit banget dan akhirnya dia ke WC kan, dia mau muntah. Dan pas dia lihat pupnya ternyata keluar cacing guys, ih. Dan setelah ke dokter akhirnya dia dikasih tahu kalau misalkan dia kena infeksi cacing pita. Guys, kalian hati-hati kalau ke India ketemu orang-orang kayak gini nih, bahaya banget. Orang serba orange ini itu adalah dikenal dengan sadhu. Ini orang berpura-pura menjadi petapa atau orang suci gitu dari India. Yang ujung-ujungnya nanti minta duit ke kalian kalau kalian nanti didoain sama dia. Di pinggiran sungai juga ada orang-orang nih yang mungutin katanya buat pembangunan sungai Gangga. Tapi nanti akhirnya uangnya masuk ke kantong mereka semua. Jadi ini semua tuh bohong. Bahkan mereka ngaku-ngaku kalau misalkan mereka dari pemerintahan. Padahal ini nih kertasnya itu nyetak sendiri. Dan gak sedikit orang-orang kayak gini di sana dan kertasnya itu beda-beda. Ada lagi nih ibu-ibu nih pura-pura nih naruh di jidat gitu untuk ngedoain, ngeberkatin kayak gitu. Nanti nih rambutnya diusap-usap kayak gitu. Tapi nanti setelah udah kayak giniin, dia itu minta duit guys, maksa bahkan. Tapi untungnya si YouTuber Carlock ini bener-bener kayak ngacangin dia, gak ngasih dia duit sama sekali. Bahkan ada yang minta duit tanpa ngapa-ngapain guys. Guys, kalian hati-hati kalau ketemu ini di kamar mandi atau di tempat-tempat umum kayak gini nih. Biasanya di gantungan baju, ada di pintu-pintu. Jadi yang bentuknya skrup kayak gini ternyata itu bukan cuma skrup, tapi bisa jadi CCTV. Yang sebenarnya banyak gunanya. Kalau misalkan bentuknya kecil gitu kan jadi nggak ketahuan maling. Tapi banyak oknum-oknum nggak bertanggung jawab yang akhirnya masang skrup ini untuk jadi CCTV dan dipasang di kamar mandi umum, di tempat pergantian baju. Dan akhirnya nanti video kalian itu kerekam dan dijual sama mereka. Atau bahkan di-share di tempat umum. Sayangnya CCTV kayak gini tuh susah banget untuk dibedain sama skrup-skrup biasa karena bentuknya itu kecil. Dan bahkan di marketplace di Indonesia itu banyak yang jual loh kayak gini. Guys, di belakang kuburan ini dibuat lubang menuju ke bawah. Kira-kira isinya apa ya? Kita bakal lihat bentar lagi. Jadi ini adalah kuburan anak bernama Florence yang meninggal di usia 10 tahun. Florence ini ketakutan banget sama yang namanya petir. Jadi setiap petir mamanya selalu nenangin dia. Karena mamanya sedih dia harus meninggal di umur yang sangat muda. Akhirnya mamanya itu berencana untuk membuat lubang kayak gini. Jadi setiap ada petir datang, hujan, mamanya itu selalu turun ke sini untuk menenangkan dia. Jadi tadinya ini itu bukan tembok, tapi itu jendela. Jadi tiap mamanya datang dia itu bisa ngelihat kepala anaknya. Jadi dia bisa nenangin walaupun ya agak serem. Apa jadinya kalau kalian beli burger sembarangan di jalan dan kalian baru sadar kalau misalkan daging burgernya itu luar biasa? Kalian bakal kaget. Jadi ini adalah Joe Metheny asal Amerika Serikat. Joe ini ditangkap dengan tuduhan menghilangkan nyawa 2 orang wanita. Gak cuman gitu aja, akhirnya daging wanita itu diproses dan dijadikan daging burger. Yang nantinya burger itu dijual di daerah Maryland, Amerika Serikat. Dia bilang orang gak bakalan tahu kalau misalkan itu daging aneh karena rasanya itu mirip daging hewan. Dan ini adalah Joe dan polisi di daerah TKP-nya. Ini lagi heboh banget, jenazah bayi yang dibawa pakai motor hilang di perjalanan. Perjalanan motornya itu dari Yogyakarta menuju Magelang. Jadi di tanggal 1 Juni kemarin, istri dari seorang pria bernama Khairuddin ini melahirkan anak kembar. Tapi salah satu dari anak kembar itu meninggal akhirnya.
Akhirnya agar segera cepet dikuburin, akhirnya bapaknya sama adik bapaknya itu membawa jenazahnya ini pakai motor ke Magelang. Dibungkus kain putih dan luarnya itu pakai plastik buram. Awalnya di perjalanan waktu mereka ngisi bensin itu jenazahnya masih ada. Tapi sesampainya di rumah tiba-tiba jenazahnya tuh hilang. Perkiraan awalnya itu jatuh di jalan pas lagi dibawa motor, tapi setelah disusurin jalannya 3 kali, itu gak ketemu-ketemu. Bahkan setelah polisi bantu kayak gini, itu kagak ketemu-ketemu. Dan sampai sekarang masih coba dicari sama polisi. Detik-detik pria ini pura-pura selfie sama istrinya di pinggir jurang kayak gini guys. Asli ini parah banget. Jadi mereka ini suami istri asal Turki. Istrinya yang ini namanya Semra itu lagi mengandung 7 bulan. Dan ini lokasinya ada di Butterfly Valley, jadi mereka lagi jalan-jalan gitu. Dan gak lama setelah selfie ini diambil, dia mendorong istrinya ke bawah guys, itu sekitar 300 meter. Tujuan dia ngedorong istrinya adalah untuk mengklaim asuransi, yang kalau cair itu bisa nyampe 659 juta. Dan detik-detik sebelum dia ngedorong, itu ada sekitar 3 jam dia nunggu di daerah sini. Dia tunggu sekitarnya itu sampai orang-orang pergi supaya gak ada saksi mata. Dan akhirnya dia mendorong istrinya. 5 anak ini menghilang waktu rumahnya kebakaran. Asli guys, ini bikin gua merinding. Jadi waktu malam Natal di tahun 1945, keluarga saudara ini dengan 9 anaknya mau tidur. Ada 5 anak ini di lantai 2 dan sisanya itu di lantai bawah. Tiba-tiba pas malam lagi tidur, semuanya itu keluar dari rumah kecuali 5 anak ini yang tinggal di lantai 2. Karena orang tuanya udah terlanjur di luar, pas mau masuk itu udah terlalu banyak apinya, akhirnya dia pengen ngambil tangga untuk manjat dari jendela aja kan. Tiba-tiba tangganya itu hilang, padahal biasanya itu di depan rumah. Mobil mereka itu juga tiba-tiba mesinnya mati. Telepon rumah tetangganya itu sama sekali nggak bisa dipakai buat nelpon pemadam kebakaran. Sampai akhirnya 7 jam setelah kebakaran terjadi, itu mobil pemadam baru datang. Dan ternyata pas dicari nggak ada sisa tulang belulang dari anak-anak ini. Dan 23 tahun setelah kejadian ini, datang sebuah surat dan isinya ada foto. Kalian harus lihat, lanjut part 2. Karena 5 anak ini gak ditemuin tulangnya sama sekali, akhirnya orang tuanya berpikir, apa anak gue diculik ya? Jadi orang tuanya berpikir anak ini tuh masih hidup di suatu tempat yang gak tahu di mana. Karena menurut ahli, walaupun sudah kebakaran seperti itu, dan itu sekitar 2 jam, itu tulang itu semestinya masih ada. Sedangkan di kebakarannya cuma berlangsung 45 menit, itu mestinya ada tulangnya. Ternyata sebelum kebakaran, itu sekitar jam 1-an pagi, itu ada telepon masuk ke rumahnya yang ngangkat ibunya. Pas di teleponnya diangkat, itu ada suara cewek ketawa-ketawa gak jelas. Dan 23 tahun setelah kejadian, ada sebuah foto yang keluar. Ada foto seorang pria yang mirip banget sama Louis Soder, yaitu salah satu anak yang hilang. Dan yang ini foto yang sekarang nih. Mirip kan? Kalian lihat matanya deh. Tapi pas dicari tahu tuh surat datangnya dari mana, gak ketemu sama sekali. Sampai dengan sekarang, semuanya ini masih menjadi misteri. Guys, kalau botol minum kalian ada dalam bang kayak gininya, langsung dibuang ya setelah dipakai. Jangan dipakai lagi karena berbahaya. Sebenarnya nggak cuma 01 doang, tapi banyak kodenya. Tapi salah satunya yang paling terkenal adalah nomor 1 ini, karena biasanya dipakai di tempat kayak Aqua dan lain-lain yang biasa kalian temuin nih. Kode 01 ini adalah PET atau PETE, yang jenis plastiknya itu paling umum digunakan dalam botol minum konsumen. Yang artinya hanya boleh 1 kali pemakaian, habis gitu langsung dibuang, jangan dipakai lagi. Penggunaan berulang bisa meningkatkan resiko pencucian dan pertumbuhan bakteri. Tapi plastik ini masih bisa aman untuk didaur ulang.